Hai guys, kita dari kelompok 1, kelas TPBF dengan mata kuliah pengantar metode statistika yang dosen pengampunya Bapak Muhammad Aska. Kita beranggotakan Andini Puspita Raharjo, Muhammad Fadli Maulana, Arli Salim, Muhammad Fajar Rifani, Novia Rahmayanita, Wijaya Kusuma, dan Khaironisa Arianto. Judul penelitian kita yaitu perbedaan rata-rata waktu yang dihabiskan di luar rumah antara mahasiswa dan mahasiswi ITK angkatan 2019 selama pandemi COVID-19. Kita semua sudah tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mewabah secara global, sehingga pemerintah kita mengeluarkan kebijakan kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah. Nah, hal ini juga yang membuat mahasiswa dan mahasiswi ITK angkatan 2019 membatasi waktu untuk berkegiatan di luar rumah dengan bertujuan mencegah penyebaran COVID-19. Di penelitian kita terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, berapa rata-rata dan perbedaan lama waktu yang dihabiskan mahasiswa dan mahasiswi di luar rumah selama pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja kegiatan mahasiswa dan mahasiswi di luar rumah selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, di mana tempat yang sering dikunjungi mahasiswa dan mahasiswi selama pandemi COVID-19. Yang keempat, bagaimana pemahaman dalam pencegahan penyebaran COVID-19 antara mahasiswa dan mahasiswi. Tujuan dilakukannya penelitian ini, pertama, mengetahui dan membandingkan berapa lama waktu antara mahasiswa dan mahasiswi saat berada di luar rumah selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan mahasiswa dan mahasiswi saat berada di luar rumah selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui tempat-tempat yang sering dikunjungi mahasiswa dan mahasiswi selama pandemi COVID-19. Yang keempat, mengetahui dan membandingkan pemahaman dalam mencegah penyebaran COVID-19 antara mahasiswa dan mahasiswi. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, pertama, dapat menerapkan ilmu pengantar metode statistika. Yang kedua, dapat menggambarkan partisipasi mahasiswa dan mahasiswi dalam menaati peraturan pemerintah. Yang ketiga, dapat menggambarkan kegiatan mahasiswa dan mahasiswi di luar rumah selama pandemi COVID-19. Yang keempat, dapat membandingkan pemahaman mahasiswa dan mahasiswi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penelitian ini dilakukan di kampus Institut Teknologi Kalimantan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 15, Kelurahan Karangjoang, Kota Balikpapan. Penelitian ini dari tanggal 11 April hingga 29 Mei 2020 untuk penentuan ide selama 7 hari, pembuatan kuesioner selama 2 hari, penyebaran kuesioner selama 9 hari, pengolahan data selama 4 hari, dan penyusunan laporan selama 28 hari. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, metode survei, dan metode deskriptif. Mahasiswa ITK angkatan 2019 yang mengisi kuesioner sebanyak 210 orang, sedangkan mahasiswinya sebanyak 200 orang. Sampel penelitiannya menggunakan simple random sampling dengan acuan tabel Isaac dan Michael. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial, sedangkan analisis datanya dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Tahapan penelitian. 1. Menentukan ide. 2. Membuat kuesioner. 3. Menyebarkan kuesioner. 4. Melakukan pengambilan sampel. 5. Mengolah data secara deskriptif. 6. Mengolah data secara inferensial. Dan 7. Menyusun laporan. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan jumlah sampel yang diambil dari populasi berdasarkan acuan tabel Isaac dan Michael. Pemilihan sampel didasarkan dengan tabel bilangan acak dengan menentukan jumlah digit pada sampel dan mengambil angka dari belakang pada tabel bilangan acak, sehingga angka yang didapatkan adalah urutan sampel yang diambil dan dilakukan sebanyak jumlah sampel. Dengan batas tertinggi adalah nilai sampel dan nilai terendah adalah 1.
Analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif dilakukan pendeskripsian responden sebanyak 10 deskripsi. Berdasarkan jenis kelamin, presentase mahasiswa yaitu 51% didapatkan dengan cara jumlah sampel mahasiswa dibagi jumlah sampel keseluruhan dikali 100% dan didapatkan hasil 50,78% dan dilakukan pembulatan menjadi 51%. Presentase mahasiswi yaitu 49% dengan menggunakan perhitungan yang sama. Berdasarkan program studi, responden mahasiswa terbanyak pada prodi Sistem Informasi sebanyak 22 orang, sedangkan tersedikit pada prodi Teknik Kelautan sebanyak 2 orang. Responden mahasiswi terbanyak pada prodi Teknik Sipil sebanyak 25 orang, sedangkan tersedikit pada prodi Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro masing-masing sebanyak 1 orang. Jadi, data dari lama waktu sesuai dengan kuesioner akan ditentukan ukuran pemusatan, yakni mean, median, dan modus. Sedangkan ukuran penyebaran yakni variansi dan standar deviasi, serta proporsi dari lama waktu lebih dari 1 jam dan kurang dari 1 jam berdasarkan sampel mahasiswa dan mahasiswi. Populasi mahasiswa dengan jumlah sampel 131 orang menghabiskan waktu di luar rumah kurang dari 1 jam sebanyak 41% dan 59% menghabiskan waktu di luar rumah selama lebih dari 1 jam. Populasi mahasiswa. Ukuran pemusatan data. Nilai mean adalah 1,4 jam, nilai median adalah 30 menit, nilai modus adalah 15 menit. Ukuran penyebaran data. Nilai variansi adalah 1,944, nilai standar deviasi adalah 1,39. Ukuran proporsi data. Proporsi menghabiskan waktu kurang dari 1 jam adalah 0,588, proporsi menghabiskan waktu lebih dari 1 jam adalah 0,412. Populasi mahasiswi dapat dilihat dalam tabel serta diagram di sini. Mahasiswi paling banyak keluar rumah selama 15 menit, serta mahasiswi yang keluar rumah kurang dari 1 jam ada 38%. Dan yang lebih dari 1 jam ada 62%. Ukuran pemusatan data didapatkan dengan nilai mean atau rata-rata 0,9 jam, nilai median 30 menit, dan nilai modus 15 menit. Untuk ukuran penyebaran datanya didapatkan nilai variansi sebesar 0,916 dengan nilai standar deviasi 0,96 dan untuk ukuran proporsi data didapatkan untuk kurang dari 1 jam ialah 0,622 dan untuk yang lebih dari 1 jam adalah 0,378. Berdasarkan tingkat kepentingan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi ialah penting dengan jumlah mahasiswa 87 orang dan mahasiswi 83 orang. Berdasarkan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh mahasiswa ialah membeli kebutuhan serta berolahraga dengan jumlah mahasiswa 85 serta 56 orang. Untuk mahasiswi ialah membeli kebutuhan saja dengan jumlah mahasiswi 109 orang. Berdasarkan tempat yang sering dikunjungi selama pandemi, untuk mahasiswa ialah swalayan, tempat lain-lain, serta rumah teman. Untuk mahasiswi, hanya swalayan saja. Berdasarkan tingkat kepentingan menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, untuk mahasiswa maupun mahasiswi ialah sama, yaitu sama-sama sangat penting untuk menggunakan masker serta membawa hand sanitizer selama pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan jam berpergian keluar rumah, mahasiswa dan mahasiswi cenderung keluar rumah sekitar jam 15.00 sampai 18.00 WITA selama pandemi ini. Berdasarkan cara agar terhindar COVID-19, yang pertama ialah kita cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, berkegiatan hanya di rumah. Yang ketiga, berpergian hanya bila genting. Yang keempat, menggunakan masker dan hand sanitizer. Yang kelima, physical distancing. Yang keenam, tidak menyentuh sembarangan. Dan yang terakhir ialah menghindari keramaian. Berdasarkan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, dengan adanya COVID-19, pemerintah mengadakan kebijakan untuk seluruh masyarakat, serta bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu. Analisis inferensial. Ada estimasi parameter, yaitu estimasi nilai rata-rata dua populasi menggunakan sampel saling independen, serta ada estimasi nilai proporsi dua populasi. Yang kedua, ada pengujian hipotesis,
pengujian hipotesis selisih rata-rata, dan pengujian hipotesis selisih proporsi. Yang ketiga, ada perhitungan parameter, ada mean rata-rata, serta proporsi. Estimasi nilai rata-rata dua populasi didapati dengan taraf signifikansi alfa sebesar 5%, titik kritis alfa per 2 sama dengan 0,025, DF sama dengan 256, TA per 2 sama dengan 1,96. Nilai variansi terkumpul sebesar 1,435 serta interval konfidensi dari mu1 dikurang mu2 ialah 0,208 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 0,792. Terdapat perbedaan selisih antara nilai mu1 dan mu2. Berikutnya, membahas estimasi nilai proporsi untuk dua populasi. Di sini kami menggunakan nilai alfa sebesar 5%. Oleh karena itu, maka akan didapatkan titik kritis sebesar 1,960, yang mana nilai tersebut didapatkan dari tabel Z. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, maka hasil yang didapatkan ialah tidak ada perbedaan antara nilai ρ 1 dan ρ 2. Lanjut ke uji hipotesis selisih rata-rata. Klaim kami adalah lama waktu di luar rumah oleh mahasiswa tidak sama dengan mahasiswi. Berdasarkan statistik uji yang telah kami perhitungkan, didapatkan nilai T sebesar 3,356, di mana H0-nya ditolak. Maka kesimpulannya, data sampel mendukung klaim. Sedangkan untuk uji hipotesis selisih proporsi, klaim kami adalah proporsi waktu kurang dari 1 jam mahasiswa saat di luar rumah tidak sama dengan mahasiswi. Adapun nilai statistik uji yang didapat yaitu berupa nilai Z sebesar min 0,328, di mana H0-nya gagal ditolak. Maka kesimpulannya, tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim. Next, ke perhitungan parameter populasi mahasiswa. Bisa dilihat di tabel kecil sebelah kanan, terdapat nilai proporsi untuk kurang dari 1 jam sebesar 0,58, sedangkan untuk lebih dari 1 jam sebesar 0,42. Sedangkan untuk populasi mahasiswinya, nilai proporsi kurang dari 1 jamnya sebesar 0,67 dan untuk lebih dari 1 jamnya sebesar 0,33. Sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Kami memiliki beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, ternyata rata-rata lama waktu yang dihabiskan di luar rumah oleh mahasiswa tidak sama dengan mahasiswi selama pandemi COVID-19. Kesimpulan kedua, kegiatan mahasiswa di luar rumah selama pandemi COVID-19 rata-rata membeli kebutuhan dan berolahraga, sedangkan untuk mahasiswinya rata-rata membeli kebutuhan, di mana tingkat kepentingan kegiatan mereka adalah penting. Kesimpulan ketiga, tempat yang sering dikunjungi oleh mereka selama COVID-19 adalah untuk mahasiswa, pertama swalayan, kedua rumah teman, ketiga tempat lain-lain. Sedangkan untuk mahasiswi hanya swalayan. Terakhir, kesimpulan keempat. Proporsi mahasiswa dan mahasiswi dengan waktu kurang dari 1 jam saat di luar rumah lebih besar daripada waktu lebih dari 1 jam. Proporsi mahasiswa menghabiskan waktu kurang dari 1 jam adalah 0,58 dan mahasiswi adalah 0,67. Nah, bagi mereka menggunakan masker dan membawa hand sanitizer adalah sangat penting. Dari sini kami menyimpulkan bahwa mahasiswa dan mahasiswi sudah sangat paham dalam mencegah penyebaran COVID-19. Sekian dari video kami, thanks for watching.